Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Kami calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Kuningan. Saya Rodia, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 1 Cibinggir. Saya Komaria dari SMPN Negeri 1 Cimahi. Saya Etin Ratnayati dari SMPN Negeri 1 Ciberem. Dan kami di sini akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 Coaching untuk supervisi akademik. yang terdiri dari pengamat, coach, dan coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Dia. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik, Ibu. Saya dengar ya Bu akan melakukan coaching dengan rekan Ibu yaitu Bu Etin. Iya Bu, saya akan melakukan kegiatan coaching bersama rekan saya, Bu Etin. Kebetulan Bu Etin menghubungi saya dan Bu Etin meminta saya untuk jadi teman tukar pikirannya Bu. Oh baik. Di sini saya akan melaksanakan observasi ya Bu terhadap proses coaching yang Ibu lakukan nanti. Iya Bu, baik, saya merasa senang sekali Ibu mau membantu saya dalam meningkatkan kompetensi coaching saya Bu. Terima kasih banyak. Ya Ibu, sebelum melakukan coaching kita akan mendiskusikan terlebih dahulu ya Bu mengenai rubrik penilaian yang akan saya gunakan dalam menilai proses coaching. Baik Ibu, silakan. Ya, jadi nanti ya Bu saya akan menilai Ibu berdasarkan rubrik penilaian coaching. Apakah Ibu sudah menerapkan kegiatan coaching secara maksimal sesuai dengan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Selain itu juga ada kompetensi inti yang ingin dicapai yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot yang tentunya nanti ya dengan teknik rasa dan juga saya berharap nanti dalam proses percakapan Ibu ketika melakukan sebuah coaching Ibu tidak lupa untuk menerapkan alusista yaitu tujuan, kemudian identitas, rencana, dan juga tanggung jawab ya Bu. Itulah rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam mengamati Ibu. Bagaimana Ibu? Bisa dipahami? Ya Bu, saya mengerti. Nah, dari ketiga kompetensi itu yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, tentunya nih dengan teknik rasa yang mana yang ingin Ibu kembangkan. Baik, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran penuh ya Bu, present. Karena menurut saya ketika kita hadir secara penuh otomatis saya juga akan mendengarkan secara aktif, saya juga akan bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga bisa menjadi kunci keberhasilan dari proses coaching yang saya lakukan Ibu. Oh iya, siap, bagus sekali ya. Berarti untuk kompetensi inti yang spesifik berarti kehadiran penuh itu ya Bu?
Koci bisa menyelesaikan permasalahan yang ingin dihadapi ya Bu. Iya. Baik Bu, tadi kita sudah melaksanakan supervisi ya Bu. Semoga nanti Ibu Bu Kokom bisa melaksanakan coaching dengan baik dan berjalan dengan lancar. Sekian untuk supervisi pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Etin. Waalaikumsalam Bu Komaria. Selamat sore juga ya. Ya, bagaimana kabarnya Bu Etin? Alhamdulillah Bu baik. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah saya juga baik. Tapi tadi pagi ya Bu Etin kan nge-WA saya, katanya ada sesuatu yang ingin Ibu sampaikan. Nah, saya hanya ingin tahu kira-kira apa ya hal yang ingin Ibu Etin sampaikan gitu. Kebetulan begini ya Bu, permasalahan curhat sama Ibu nih gini ya. Iya. Kebetulan saya sedang melaksanakan program guru gerak. Mungkin ini sudah setengahnya mungkin ya Bu menuju lokasi kelas atau pendampingan Ibu. Tentunya saya di program CGP ini sangat senang sekali karena potensi saya digali. Kebetulan kemarin juga habis dapat sertifikat ke BPP. Selanjutnya dalam kesempatan ini juga saya mendapatkan kabar gembira bahwa saya terpanggil menjadi peserta PPK tahap 3 tahun 2024. Alhamdulillah. Terima kasih Bu. Kemudian saya merasa bingung nih Bu, bagaimana ketika program guru gerak dengan PPK ini berbarengan. Saya ketakutan akan keduanya tidak bisa berjalan dengan semestinya. Kebanyakan mungkin ada yang CGP-nya nggak lolos atau yang PPK-nya tidak lulus. Mungkin bagaimana ya Bu, sekiranya bagaimana solusi ketika saya CGP dan PPK bisa lulus keduanya dengan baik. Oh iya, jadi yang saya tangkap itu permasalahan yang sedang Ibu Etin hadapi saat ini ya Bu. Jadi alhamdulillah ya Ibu mengikuti 2 kegiatan. Yang pertama itu kegiatan CGP dan yang satunya itu kegiatan PPG ya Bu. Nah, itu kan ada kekhawatiran yang Ibu rasakan. Bolehkah Ibu menyampaikan secara lebih rinci kira-kira kekhawatiran apa yang Ibu rasakan itu seperti apa? Ini ke tugas ya Bu, kebanyakan yang CGP itu banyak tugas, banyak keluar, takut akan kudet dan saya tidak mampu. Begitu pun dengan CGP bisa dibantu dengan adanya pengajar praktik, dengan fasilitator, juga dengan para teman CGP dari saya yang mungkin bisa saling berkolaborasi membantu tugas saya. Tentunya dalam program untuk profesinya PPG ini mungkin belajar mandiri itu Bu, jadi ketakutan karena saya menggeluti prioritas ke CGP nantinya PPG-nya tidak lulus gitu. Oh iya. Jadi permasalahannya itu Ibu Etin takut dengan yang pertama di program CGP itu ada kudet ya. Sedangkan untuk PPG pembelajaran itu dilakukan secara mandiri. Jadi belum tahu nih Ibu kira-kira kegiatannya seperti apa, karena ini tipe PPG yang baru ya Bu, tipe piloting yang saya juga saya juga sudah mendengar tentang PPG piloting itu. Namun kira-kira menurut Bu Etin ada tidak langkah-langkah yang bisa Ibu Etin lakukan agar kedua kegiatan tersebut bisa berjalan berbarengan dan tidak mengganggu satu sama lain, misalkan dengan cara menggunakan
jelas, tertera dudennya. Mungkin saya akan menempelkan jadwal di program kerja saya gitu, bahwa duden MMS untuk modul ini berapa, memanage waktu dengan baik. Selanjutnya untuk program untuk profesi yang keguruan, mungkin saya bisa melihat namanya rentang jadwal yang ada di informasi dari media sosial, yaitu karena 3 modul mungkin tidak ada duden di PPG, mungkin tidak akan ada Zoom juga, cuma bisa mungkin di CGP. Keduanya kayaknya bisa dijalankan dengan berbarengan, dan mungkin nanti saya bisa mengerjakan tugas dengan baik. Ya, jadi selain dengan cara membagi waktu, nah kira-kira adakah langkah lain atau strategi lain yang akan Ibu Etin ambil? Langkah lainnya mungkin ada pengalaman untuk para rekan sejawat saya yang di sekolah yang PPG-nya tahap 1 dan 2, kebetulan saya yang ketiga, mungkin bisa sharing ya Bu nanti menggali informasi ke rekan sejawat bagaimana mereka bisa menghadapi dengan skala jadwal PPG. Juga di situ juga ada teman saya yang sama dengan CGP dan dia sudah lulus, mungkin nanti saya akan sharing juga dan menggali informasi dari rekan sejawat saya. Iya, baik ya Bu. Jadi tadi Ibu Etin sudah memiliki solusi, yaitu dengan cara membagi waktu, dengan memasang jadwal lini masa kegiatan dari CGP maupun lini masa kegiatan PPG. Terus Ibu juga sudah merencanakan untuk mencari informasi dan juga berdiskusi dengan rekan sekolahnya ya, yang kebetulan sudah terpanggil lebih dulu di piloting 1 dan 2. Nah, kira-kira nih Bu Etin ya, kapan rencana tersebut akan Ibu realisasikan? Kalau rencana mungkin akan besok Bu, segera saya akan lakukan supaya lini masa atau due atau apapun itu tidak terabaikan, sehingga saya bisa memanage waktu dengan baik untuk CGP maupun PPG, sehingga nanti kedepannya semua tugas bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Iya, bagus sekali ya Bu, strategi dan harapannya itu sudah sesuai, sudah bagus, dan yang bisa saya lakukan hanya berdoa ya, berharap semoga Bu Etin bisa merealisasikan apa yang sudah Bu Etin rencanakan ya. Dari besok ya Bu Etin, jangan lupa semangat terus, semoga kegiatannya berjalan lancar, CGP-nya sampai selesai 6 bulan, dan PPG-nya itu diberikan kemudahan, lulus dan dilancarkan segala urusannya ya Bu Etin. Ya, amin. Amin. Baik Bu Etin, sekian saja ya coaching kita hari ini. Bu Etin sudah bisa menunjukkan permasalahan yang Ibu hadapi, juga Ibu bisa melakukan rencana-rencana apa yang bisa Ibu ambil untuk mengatasi permasalahan yang Ibu hadapi ya, terkait kegiatan PPG dan CGP. Saya ucapkan selamat, jangan menyerah. Sekian yang bisa saya sampaikan kepada Bu Etin. Semoga kegiatan kali ini membawa berkah dan manfaat untuk kita semua ya Bu. Ya. Terima kasih Bu Kokom atas pendengarnya. Tentunya saya ucapkan terima kasih juga atas waktu luangnya. Terima kasih Bu Kokom. Ya, sama-sama Bu Etin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit nih? Baik Bu Kokom, tadi Bu Kokom sudah melaksanakan coaching ya bersama rekan Ibu.
Tadi saya amati dari sini, kemudian saya catat di lembar observasi. Kira-kira sebelum saya menyampaikan hasil pengamatan saya, apa yang dilakukan Bu Kokom terhadap kegiatan coaching tadi, Ibu? Iya Ibu, baik. Tadi pas saat saya melakukan kegiatan coaching, saya berusaha untuk hadir secara penuh ya Bu. Saya mendengarkan apa yang diceritakan atau yang dikeluh kesahkan oleh rekan saya, Bu Etin. Kemudian yang kedua, saya juga berusaha untuk menerapkan alur tirta, memulai dari tujuan, identifikasi permasalahan, kemudian rencana aksi yang Ibu Etin ambil, dan juga tanggung jawab. Ya, saya sudah menanyakan komitmen coaching Bu Etin untuk melaksanakan rencana yang sudah ia susun, Ibu. Oh iya, baik Ibu. Ini sepertinya yang sudah saya catat di sini ya Bu. Jadi apa yang dikatakan Bu Kokom tadi yang disampaikan persis sekali sesuai dengan apa yang saya catat di lembar observasi. Catatan yang pertama adalah bahwa Bu Kokom sudah menerapkan prinsip coaching yaitu kemitraan, yang mana Bu Kokom memposisikan diri Bu Kokom setara dengan coaching. Kemudian Bu Kokom juga sudah melaksanakan proses yang kreatif yang mana dapat menggali ide-ide atau solusi dari coaching sendiri. Kemudian Bu Kokom dapat memaksimalkan potensi dari coachingnya tadi ya. Coachingnya itu adalah menemukan banyak sekali solusi gitu ya Bu? Iya Bu. Selanjutnya menemukan banyak solusi yang katanya itu solusinya belum terbayangkan ketika ngobrol sama Bu Kokom sebelum-sebelumnya, yang akhirnya bisa terbayangkan dan tersampaikan. Justru beliau akan melaksanakan rencana aksi dan solusi yang dihadapinya. Kemudian Bu Kokom juga sudah melaksanakan alur tirta, yaitu menyampaikan tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana dan tanggung jawab. Kemudian Bu Kokom juga sudah melaksanakan kompetensi inti, yaitu kesadaran penuh ya, dan membuat pertanyaan yang berbobot. Nah, dari kegiatan POS ini tadi kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Bu Kokom tersebut? Karena tadi saya memilihnya tentang kesadaran penuh ya Bu, dan alhamdulillah menurut saya itu sudah bagus. Jadi saya ingin melangkah ke kompetensi selanjutnya, yaitu kompetensi mendengarkan secara aktif dan juga membuat pertanyaan yang berbobot Bu. Iya, bagus sekali. Berarti Bu Kokom akan melakukan latihan lebih banyak lagi terkait coaching ya Bu? Iya. Terutama untuk mengembangkan kompetensi terkait mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan. Nah, semoga Bu Kokom semakin banyak melakukan coaching, semakin Bu Kokom memiliki kompetensi yang otomatis kalau ketiga-tiganya kompetensi ini dapat dikembangkan, semakin bagus dalam melaksanakan coaching. Ya Bu, terima kasih. Ya, dan saya pikir ini cukup untuk supervisi hari ini ya Bu. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bu, sama-sama. Sama-sama Bu Kokom. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Budi, apa kabar? Waalaikumsalam. Selamat pagi juga Bu Etin. Alhamdulillah kabar saya baik. Bagaimana kabar Bu Etin? Alhamdulillah saya juga baik Bu. Saya dengar Ibu akan melakukan coaching ya dengan
lakukan bersama Ibu Kokom ya Bu? Iya, saya akan melakukan coaching terhadap teman saya Bu Kokom. Kebetulan yang menghubungi saya Bu dan meminta untuk saling bertukar pikiran Bu. Nah, begitu. Baik, di sini saya akan melakukan observasi terhadap proses coaching yang akan dilakukan bersama Bu Kokom nanti. Ya, saya merasa senang sekali. Ibu mau membantu saya dalam meningkatkan kemampuan coaching saya. Sebelum melakukan coaching, kita akan mendiskusikan terlebih dahulu mengenai rubrik penilaian yang akan saya gunakan dalam menilai proses coaching Ibu dengan Kokom ya Bu. Baik Ibu, silakan. Jadi nanti saya akan menilai Ibu bersama Bu Kokom berdasarkan rubrik coaching ya. Apakah Ibu sudah menerapkan kegiatan coaching sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Selain itu, Ibu juga harus punya kompetensi inti dalam coaching, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan teknik rasa. Nanti saya juga berharap ya, dalam proses percakapan ini Ibu akan melakukan sebuah coaching itu berdasarkan alur kita, yaitu ada tujuan, kemudian identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Itulah rubrik penilaian yang saya akan jadikan ya Bu ya, dalam mengamati Ibu dalam proses coaching dengan Bu Komaria. Bagaimana Bu, paham? Oh iya Ibu, paham Ibu. Nah, dari ketiga kompetensi itu, dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, tentunya dengan teknik rasa, mana yang akan Ibu kembangkan? Kalau saya ingin mengembangkan ya Bu, ketiga-tiganya, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Karena menurut saya kalau ketiga-tiganya diterapkan, insya Allah akan menjadi kunci keberhasilan dalam proses coaching Ibu. Seperti itu. Bagus sekali, siap. Saya akan mengamati Ibu dengan ketiga kompetensi tersebut. Siap ya Bu? Iya Ibu, siap. Nah, satu lagi nih Bu, kompetensi spesifik yang akan dinilai. Kemudian saya juga bertanya, indikator ketercapaian dari tujuan coaching ini apa coba Bu indikatornya? Indikatornya ya Bu, saya akan melakukan coaching dengan baik, ya dimana coaching akan bisa menyelesaikan permasalahan yang dia hadapi, seperti itu Ibu. Oke, jadi sebagai coaching nanti Ibu bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Baik, tentunya setelah supervisi nanti saya akan mengulas kembali tentang coaching nanti. Semoga nanti Ibu dengan Ibu Komaria coachingnya berjalan dengan baik dan lancar. Sekian ya Bu, mungkin itu saja, ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu ya. Sama-sama Bu Edwin. Assalamualaikum Ibu Kokom. Waalaikumsalam Bu Dia. Bagaimana kabar Ibu Kokom hari ini? Alhamdulillah sehat Ibu. Cuman bagaimana ya saya menyampaikannya? Kenapa, Bu? Saya ingin curhat sama Ibu nih Bu. Oh Ibu mau curhat, silakan Ibu. Ibu mau curhat apa? Jadi begini ya Bu, saya itu kan guru bahasa Inggris kelas 7. Nah, dalam bahasa Inggris itu ada 4 kompetensi dasar ya Bu yang harus dimiliki oleh siswa. Yang pertama itu mendengarkan, yang kedua itu berbicara, yang ketiga itu membaca, dan yang terakhir itu menulis ya Bu. Jadi anak-anak itu kalau untuk kegiatan mendengarkan, mereka ya dia mendengarkan. Untuk berbicara, mereka aktif berbicara. Untuk membaca ya mereka siap ya Bu, mampu untuk membaca. Tapi untuk menulis ini agak sulit ya Bu. Bagaimana cara menerapkan supaya anak-anak itu mau menulis seperti itu Ibu?
Jadi kita di sini nanti akan menyelesaikan permasalahan Ibu Kokom, yaitu anak-anak yang sulit untuk diajak menulis ya Bu, seperti itu. Iya Ibu, benar sekali. Bisakah Ibu Kokom menceritakan secara lebih jelas kenapa kok anak-anak itu sulit untuk diajak menulis Bu? Jadi biasanya ya Bu, di tahapan akhir pembelajaran itu kalau untuk teks apapun ya Bu, jadi di akhir bab itu sebelum ulangan biasanya kita akan menulis sesuai dengan jenis teksnya. Tapi misalkan saya masuk pada bagian itu, anak-anak itu kebanyakan diam, mereka tidak tertarik seperti itu Ibu. Mereka takut salah, katanya Bu, bagaimana nanti kalau saya salah menulis, saya bisa diedik sama teman-temannya. Jadi seolah-olah mereka takut dan khawatir mereka akan dibully karena mungkin hasil karya tulisnya itu tidak sesuai dengan harapan mereka Bu. Berarti kurang motivasi. Jadi intinya ya Bu, masih ada banyak faktor, itu terutama dari dalam diri sendiri yang mungkin dari siswanya ya Bu. Selanjutnya kurang percaya diri, takut salah dan lain sebagainya. Nah sekarang dari permasalahan yang tadi sudah Ibu Kokom sebutkan, apakah ada permasalahan yang lain Bu? Mungkin cara saya menyampaikan untuk memasuki bagian kegiatan menulis itu ya Bu dianggap kurang relevan atau kurang menarik untuk mereka, sehingga mungkin saya penyampaian motivasinya kurang greget gitu ke anak-anak gitu. Kalau untuk metode itu saya sudah mengaplikasikan berbagai macam metode, cuman mungkin cara menarik, memotivasi anaknya itu yang masih kurang Bu. Padahal kalau kita sudah memahami jenis teksnya apa, strukturnya apa, ciri-ciri kebahasaannya apa, itu akan memudahkan sekali Ibu dalam melaksanakan kegiatan menulis itu. Dari beberapa masalah yang Ibu sampaikan, nah strategi apa yang akan Ibu laksanakan? Mungkin dari beberapa permasalahan yang saya hadapi tadi ya Ibu, saya akan memikirkannya itu solusi yang harus saya buat itu, saya harus membuat mereka yakin bahwa saya itu sudah menjelaskan dari awal sampai akhir semua pengetahuan mengenai tata cara menulis itu sudah saya ajarkan ya Bu. Mungkin yang harus lebih ditekankan lagi itu tentang contoh teksnya. Jadi mereka bisa melakukan teknik ATM ya Bu, analisis, tiru, lalu mereka tinggal memodifikasi teks yang dicontohkan tersebut ya Bu. Oke, luar biasa sekali strategi yang akan Ibu lakukan ya. Seperti memberikan penjelasan terkait jenis-jenis teks ya dan role modelnya. Nah selanjutnya, selain itu adakah strategi yang lain yang akan Ibu laksanakan? Bukan seperti memberikan penjelasan terkait jenis-jenis teks dan role model ya Bu. Ya selain itu adakah strategi yang lain yang akan butuh kenalan atau mungkin butuh mendatangkan orang dari luar? Kalau dari pandangan Ibu sendiri bagaimana? Kalau untuk mendatangkan orang dari luar sekolah itu tidak mungkin ya Bu. Mungkin saya akan mengambil dari teman-teman mereka sendiri, dari kakak kelasnya yang kelas 8 atau kelas 9 yang memang mempunyai kemampuan menulis yang lebih dari mereka. Jadi supaya membantu memotivasi mereka untuk mau menulis, bahwa kegiatan menulis itu mudah gitu. Oke, luar biasa ya Bu ya. Itu ada beberapa langkah yang dimulai dari Ibu dulu, lalu memberikan motivasi. Selanjutnya nih langkah-langkah yang luar biasa. Apakah mungkin ada
untuk langkah lainnya mungkin saya bisa mengumpulkan karya-karya siswa tersebut ya Bu. Saya bisa mengumpulkan karya-karya tersebut, terus saya dokumentasikan, dijadikan satu buku, nantinya menjadi bukti hasil karya siswa ya Bu, hasil karya tulis siswa. Terus kan kita juga anak-anak zaman sekarang itu pandai-pandai ya Bu dalam IT-nya. Mungkin saya akan meminta bantuan kepada mereka untuk mendesain cover dari kumpulan tulisan mereka Ibu. Oke, bagus sekali rencana yang akan Ibu Kokom lakukan untuk mengatasi permasalahan itu. Selanjutnya kira-kira nanti akan dilaksanakan kapan Bu untuk mewujudkannya? Mungkin minggu depan ya Bu. Kebetulan minggu depan kan saya sudah memasuki bagian akhir di bab 2 ya. Kebetulan nanti anak-anak akan diminta untuk membuat sebuah teks prosedur sederhana. Jadi saya bisa mulai mengaplikasikannya minggu depan. Terus untuk pengembangan selanjutnya itu karena takut terkendala dengan kegiatan UTS ya Bu. Jadi harus perencanaannya itu mungkin harus segera diselesaikan supaya nanti sudah pelaksanaan kegiatan UTS saya bisa mulai mengumpulkan tugas-tugas anak yang terkait membuat teks. Oke, Masya Allah, luar biasa sekali langkah-langkah yang sudah Ibu lakukan. Ibu juga sudah berkomitmen untuk segera melaksanakannya. Nah, untuk itu terima kasih sudah mempercayakan masalahnya untuk diceritakan kepada saya Ibu. Saya juga terima kasih, semoga harapan Ibu ke depannya bisa terwujud yang dalam waktu yang sebentar. Amin. Amin Bu. Terima kasih sudah membantu saya, terima kasih sudah menjadi teman curhat saya ya, sehingga saya bisa menemukan inti permasalahannya itu apa, terus bagaimana cara mengatasinya. Terima kasih sekali ya Bu. Dan juga saya harus bertanggung jawab tentunya ya Bu dengan rencana yang akan saya buat. Mungkin kedepannya kita bisa boleh bertemu lagi Ibu, boleh curhat lagi sama Ibu kapan-kapan. Iya Ibu, Masya Allah luar biasa sekali. Saya juga banyak belajar dari Ibu. Semoga coaching kita hari ini bermanfaat. Saya rasa cukup ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu. Sama-sama Ibu Kokom. Oke Bu Dia, tadi saya melihat Ibu sudah melaksanakan coaching bersama rekan Ibu Bu Komaria. Tadi saya amati dari sini, kemudian saya catat di lembar observasi. Kira-kira sebelum saya menyampaikan hasil pengamatan dari saya, apa yang dilakukan Bu Dia terkait kegiatan coaching? Iya, yang sudah saya lakukan tadi, saya berusaha untuk hadir secara penuh ya Bu di sini, mendengarkan apa yang sudah diceritakan oleh coaching. Saya kemudian yang kedua, saya berusaha untuk menerapkan cerita mulai dari tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Jadi tadi saya sudah menanyakan komitmen coaching untuk melaksanakan rencana yang sudah tadi disusun. Oke, baik, seperti yang sudah dicatat di sini. Jadi apa yang dikatakan Bu Dia tadi yang disampaikan persis sesuai dengan apa yang saya catat di lembar observasi. Catatan yang pertama adalah bahwa Bu Dia sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu kemitraan, yang mana Bu Dia memposisikan diri setara dengan coaching. Kemudian Bu Dia juga melaksanakan proses kreatif yang mana dapat menggali ide-ide atau solusi dari coaching sendiri. Kemudian dapat memaksimalkan potensi dari coaching
tadi coachingnya itu menemukan banyak solusi gitu ya Bu, menemukan solusi, katanya sebenarnya belum juga terbayangkan ketika ngobrol sama Ibu Dia, akhirnya terbayangkan dan tersampaikan. Justru beliau akan melaksanakan rencana aksi dari solusi yang dihadapi. Kemudian Bu Dia juga sudah melaksanakan audita, yaitu menyampaikan tujuan, kemudian identifikasi masalah, rencana dan tanggung jawab. Kemudian Bu Dia juga sudah melaksanakan kompetensi inti yang dari coaching, termasuk kesadaran penuh dan atau present juga, namanya mendengarkan aktif, juga mengajukan pertanyaan yang timbul. Kegiatan coaching ini tadi kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan coba Bu? Iya, baik, karena tadi saya sudah berusaha untuk mengembangkan kesadaran penuh ya Bu. Selanjutnya memberikan pertanyaan yang berbobot dan apa satu lagi tuh? Memberikan pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan ya. Dan alhamdulillah ya dari hasil pengamatan Ibu juga sudah bisa mengaplikasikan ke depannya untuk mengembangkan ketiga kompetensi tersebut. Seperti itu Ibu. Oke, berarti Bu Dia akan melakukan latihan lebih banyak lagi ya Bu, dan terkait coaching ini, terutama untuk mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif, juga mengajukan pertanyaan. Selain itu, semoga nanti Ibu Dia banyak melakukan coaching, semakin baik, memiliki kompetensi otomatis ketiga-tiganya ya Bu, yang tadi yang dari mulai mengajukan pertanyaan, tujuan sampai mendengarkan aktif. Tentunya akan semakin bagus jika coaching itu selalu dilaksanakan. Mungkin cukup dari saya Bu, supervisi hari ini. Terima kasih ya. Mohon nanti mengganggu waktunya lagi untuk ke depan coaching bisa dilanjut lagi ya Bu. Wassalamualaikum ya Bu, terima kasih. Sama-sama Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Etin, apa kabar? Oke, waalaikumsalam Bu Kokom. Selamat siang juga. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah baik. Saya dengar katanya Bu Etin akan melakukan coaching ya dengan coaching Ibu Budiah ya. Saya akan melakukan coaching terhadap Bu Dia, teman saya. Kebetulan dia menghubungi saya dan meminta untuk saling bertukar pikiran Bu, seperti itu. Baik Bu. Jadi di sini saya akan melakukan observasi ya terhadap kegiatan coaching yang akan Ibu lakukan. Saya merasa senang sekali Bu kalau mau diobservasi sama Ibu. Kebetulan nanti membantu saya dalam meningkatkan kompetensi coaching saya. Baik, sebelum melakukan coaching ya Bu, kita akan mendiskusikan terlebih dahulu nih mengenai rubrik penilaian yang akan saya gunakan dalam menilai proses coaching Ibu kali ini. Baik Bu. Jadi nanti saya akan menilai Ibu berdasarkan rubrik penilaian coaching, apakah Ibu sudah menerapkan kegiatan coaching sesuai dengan prinsip-prinsip coaching, yaitu yang pertama kemitraan, yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi. Selain itu juga ada kompetensi inti yang ingin dicapai. Misalkan yang pertama itu kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan secara
interaktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tentunya ya Bu. Dengan menggunakan teknik rasa, dan juga saya berharap nanti dalam kegiatan coachingnya itu Ibu Etin bisa melakukan coaching tersebut sesuai dengan alur Tirta ya Bu, yang mana tujuannya itu untuk Tirta itu yang pertama kan T itu tujuan, I-nya itu identifikasi, R-nya itu rencana aksi, dan T-nya itu tanggung jawab. Nah, itulah rubrik-rubrik penilaian yang akan saya jadikan sebagai patokan untuk mengamati kegiatan Ibu selama coaching nanti. Apa Ibu paham? Oh iya Bu, saya paham sekali. Nah, sedangkan terkait dengan kompetensi inti ya Bu, kompetensi intinya kan ada 3, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, dari ketiga kompetensi inti itu, Ibu ingin mengembangkan kompetensi yang mana ya? Kalau saya ingin mengembangkan 3 kompetensi Bu. Yang pertama yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Insya Allah dengan ketiga kompetensi tersebut keberhasilan dalam proses coaching bisa tercapai. Oh iya baik, jadi kompetensi intinya itu, jadi Ibu mengharap ketiga kompetensi itu bisa berkembang ya Bu dengan baik. Iya benar, dari ketiga kompetensi tersebut. Nah, baik, tadi kan kompetensi yang ingin dikembangkan Ibu ketiga kompetensi ya Bu, dilanjutkan dengan indikator apa yang menunjukkan bahwa proses atau kegiatan coaching yang Ibu lakukan itu berjalan dengan baik. Apa indikatornya Bu? Indikatornya dengan saya bisa melakukan coaching, yaitu coaching bisa menyelesaikan permasalahan dengan baik yang dihadapi Bu, itu harapan saya. Ya, jadi indikatornya itu coaching bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dengan cara kita menggali-gali informasi ya berdasarkan jawaban dari coaching itu, sehingga dia bisa menemukan penyelesaian permasalahannya ya Bu. Baik, karena kita sudah melaksanakan kegiatan prasupervisi, semoga nanti coachingnya berjalan dengan baik ya Bu Etin. Semoga coachingnya bisa menemukan cara menyelesaikan permasalahan yang dia hadapi, dan kita akan bertemu lagi ya Bu di tahapan selanjutnya, yaitu di kegiatan pasca observasi. Oke, terima kasih Bu Etin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bu Kokom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Bu Etin. Bagaimana kabar Bu Dia hari ini? Alhamdulillah, kabar saya baik Ibu. Tapi ada hal yang sedang saya pikirkan Ibu. Oke, mungkin ada yang bisa saya bantu Bu. Jadi begini Ibu, di awal semester ini kan ada evaluasi ya Bu. Semester lalu saya tertarik untuk membahas tentang keterlambatan siswa yang sering terlambat datang ke kelas saya Ibu. Apakah Ibu ada waktu untuk berbincang dengan saya Bu? Silakan Bu, dengan senang hati. Kebetulan saya hari ini jadwal paket saja. Mari kita bercakap-cakap menyelesaikan permasalahan yang Ibu Dia utarakan. Boleh Bu, silakan. Terima kasih Ibu Etin. Nah, saya di sini saya ingin menemukan cara Ibu untuk membantu mereka ya, khususnya siswa ya yang datang ke sekolah, membantu mereka supaya datang ke sekolah tepat waktu Ibu. Baik sekali Bu, itu tepat waktu itu sangat diharapkan tentunya. Apakah boleh saya tahu ini apa yang Ibu rasakan selama ini?
melewatkan kegiatan di awal pembelajaran. Kemudian dia mengganggu juga konsentrasi dan fokus teman-temannya yang lainnya ya Bu, baik di lingkungan sekolah ataupun di dalam kelas, dan juga murid tersebut kurang disiplin atau tidak mentaati tata tertib yang ada di sekolah. Begitu Ibu. Oh, seperti itu. Menurut Ibu nih, fokus pertama yang menyebabkan hal itu dapat terjadi apa Bu? Saya sudah berbicara Bu. Saya sudah berbicara langsung Bu kepada beberapa siswa tersebut, terutama yang terlambat ya Bu. Ada banyak faktor yang dapat menjadi penyebab kenapa murid tersebut bisa terlambat datang ke sekolah, seperti karena macet di jalan, selanjutnya karena bangunnya kesiangan, karena mungkin malamnya main gadget ya Bu sampai berlarut malam. Selanjutnya jarak sekolah yang jauh, kebetulan yang sekolah di SMA Negeri 1 Cilimin kan ada yang dari Jawa Tengah, gitu, dari Penangkapan, Cibadang. Selanjutnya ada keterbatasan kendaraan umum Ibu, kebetulan di daerah kami tidak ada angkot Ibu, sehingga menjadi kesulitan untuk sampai tepat waktu ke sekolah. Seperti itu Ibu. Oh ya, beberapa alasan itu saya tahu yang menyebabkan murid datang terlambat ke sekolah juga Ibu. Nah, kira-kira menurut Ibu Dia nih, apa yang Ibu harapkan terhadap supaya tidak terlambat ke sekolah? Iya, saya menginginkan ya Bu pengajaran dapat dimulai tepat waktu. Padahal kan pada awal semester saya dan anak-anak itu sudah membuat keyakinan kelas Bu, di mana salah satu isinya kita harus hadir tepat waktu, tidak ada yang terlambat lagi. Saya juga Bu menginginkan di pembelajaran yang mampu mendorong kreativitas siswa secara keseluruhan, membuat murid lebih aktif lagi untuk mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan berlangsung dalam kondisi yang menyenangkan, dan dapat tercapainya tujuan dari suatu pembelajaran agar terciptanya ya Bu budaya positif di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah. Itu yang saya harapkan Ibu. Nah, bagus sekali harapannya Ibu Dia utarakan. Kira-kira langkah yang sudah Ibu lakukan apa saja Bu? Untuk saat ini saya masih dalam tahap berkomunikasi, berbicara langsung dengan beberapa siswa yang terlambat Bu. Nah, ya bagus. Langkah yang baik Ibu ya. Nah, sekarang selanjutnya apalagi Ibu langkah untuk solusikan anak tidak terlambat lagi selain yang konsultasi dengan orang tua mungkin yang tadi ya? Iya, langkah yang saya lakukan jika ada murid sering terlambat datang ke sekolah ya Bu, saya akan berkomunikasi atau berdiskusi dengan orang tua siswa dan murid tersebut yang terlambat ya Bu. Jarak rumah dan keterbatasan kendaraan umum tidak akan menjadi kendala yang besar jika murid tersebut benar-benar niat ke sekolah itu tepat waktu, niatnya untuk benar-benar untuk belajar seperti itu, agar murid tersebut kan dilatih untuk bisa disiplin waktu ya Bu. Selanjutnya saya akan lebih menegakkan lagi disiplin di sekolah untuk taat patuh pada tertib sekolah Bu. Selanjutnya bisa menumbuhkan kesadaran diri pada murid, memberikan apresiasi juga untuk murid yang selalu taat patuh pada tata tertib sekolah. Selanjutnya saya akan mengadakan workshop kepada seluruh siswa di kelas tersebut dan juga akan mengadakan sesi bimbingan khusus untuk siswa yang sering terlambat agar mengetahui cara mengatur waktu yang lebih efektif lagi, juga melibatkan murid-murid di dalamnya. Dan saya akan menyatakan kembali Bu keyakinan kelas yang sudah dibentuk. Seperti itu Ibu. Oke. Wah, idenya bagus Bu. Ada workshop, ada bimbingan, baik sekali ya Bu. Nah, selanjutnya kapan Ibu akan melakukan hal tersebut Bu? Inginnya secepatnya sih Bu, tapi rencana saya akan mulai minggu depan Bu. Baik Bu, kiranya minggu depan sepertinya perencanaan itu sangat cocok dimulai. Ayo Bu, kita coba Ibu lakukan ya nanti minggu depan. Iya Ibu, untuk pemantauannya sendiri dan evaluasi saya memberikan rentang waktu 1 bulan Bu untuk bisa melihat perkembangan mereka dalam waktu 1 bulan tersebut. Kemudian nanti saya evaluasi dan juga
juga membuat penyesuaian jika diperlukan. Seperti itu ya. Baiklah, Ibu Dia sangat menginspirasi terhadap ide-ide yang disampaikan. Bu Dia sudah bisa menyebutkan tadi ya mengatasi permasalahan Ibu Dia. Kemudian komitmen apa sih yang akan Ibu lakukan agar rencana tersebut berjalan dengan baik? Yang pertama, saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah tentang rencana terkait workshopnya. Kemudian saya akan bekerja sama dengan bagian pihak ya Bu yang berkolaborasi, bisa ke tata usaha, wakil kepala sekolah, komite sekolah, bisa berkolaborasi dengan guru BK, kemudian wali kelas dan guru piket. Karena guru piket juga sangat berpengaruh ya Bu. Oke, baik Ibu. Semoga apa yang Ibu rencanakan dan komitmennya Ibu dapat berjalan dengan lancar ya Bu. Amin. Terima kasih banyak Ibu. Setelah pertemuan coaching hari ini ya Bu, berbagi sharing dengan Ibu, saya menjadi lebih lega, lebih paham dan mengetahui langkah-langkah yang efektif ke depannya untuk saya bisa menangani keterlambatan murid agar terciptanya budaya positif di lingkungan kelas dan di lingkungan sekolah Ibu. Terima kasih banyak ya Bu. Sama-sama Bu Dia, semangat Bu Dia ya. Ya, semangat. Oke. Terima kasih Bu Eti. Ya, terima kasih juga. Assalamualaikum Bu Dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu ya Bu Dia. Iya Ibu. Terima kasih. Sama-sama. Iya. Baik, Bu Etin, tadi Ibu sudah melaksanakan coaching bersama rekan Ibu, Bu Rodia. Ya, tadi saya juga sudah mengamati, kemudian saya juga sudah mencatat di lembar observasi. Kira-kira nih sebelum saya menyampaikan hasil pengamatan saya, mari kita lakukan refleksi ya Bu. Apa yang sudah Ibu lakukan terkait kegiatan coaching tadi? Berdasarkan coaching yang sedang saya lakukan bersama Bu Dia, yang pertama saya sudah melakukan 3 kompetensi inti ya. Yang pertama yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan buat terhadap saya. Kemudian saat yang kedua berusaha untuk menerapkan kita yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Kemudian masalah yang diutarakan oleh Bu Dia itu sudah diselesaikan menurut dia juga dengan strategi dan komitmen yang dia laksanakan. Ya, baik. Itu sudah sama ya Bu dengan yang saya tulis di sini. Jadi apa yang sudah Ibu Etin sampaikan tadi sesuai dengan apa yang saya catat ya, bahwa Ibu sudah menerapkan prinsip coaching. Yang pertama yaitu kemitraan ya, di mana Ibu Etin menempatkan dirinya setara dengan coachingnya ya. Kemudian Bu Etin juga sudah melaksanakan proses kreatif, di mana Ibu sudah menggali informasi ya, menggali ide-ide kreatif atas solusi ya, atas permasalahan yang dihadapi oleh coachingnya. Terus coachingnya juga berkat bantuan dan arahan dari Bu Etin, dia bisa menemukan solusi permasalahannya dan juga mampu untuk merencanakan aksi tindakannya serta mampu untuk mempertanggungjawabkannya ya. Ibu Etin juga di sini sudah melaksanakan kompetensi inti ya, sesuai yang Ibu harapkan, yaitu 3 kompetensi ya Bu. Kompetensi hadir secara penuh,
aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Sudah terpenuhi ya Bu, baik sekali. Nah, kira-kira karena sudah baik ya, tapi belum tentu artinya Bu Etin akan merasa puas ya Bu Etin. Tentu masih ada harapan-harapan yang ingin Ibu wujudkan. Bisa kita sharing di sini apa harapan Ibu Etin ke depannya? Mungkin berusaha akan mengembangkan kompetensi yang itu yang tadi Bu, yang 3 dari kesadaran penuh, dan alhamdulillah dari pengamatan yang Bu tadi sudah sampaikan, kedepannya juga saya akan mengembangkan 2 kompetensi lebih lagi supaya nanti bisa pertanyaannya lebih berbobot lagi, lebih banyak, dan juga bisa latihan lebih banyak lagi Bu tentang coaching. Iya. Karena memang ya Bu, coaching itu kan kita memberikan bantuan, tapi tidak dengan memberikan jawaban ya Bu Etin, tapi kita membimbing coaching kita agar mereka menemukan solusi dari permasalahan mereka sendiri. Tentunya arahan-arahan yang diberikan Bu Etin itu tidak harus selalu dikembangkan ya Bu, harus selalu dilatih agar bisa memimpin coachingnya dengan lebih baik. Saya kira supervisi kali ini cukup sekian ya Bu, sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Etin sudah meluangkan waktunya. Waalaikumsalam, Bu Kokom, terima kasih juga telah menjadi observasi dalam coaching saya. Sampai jumpa Bu Kokom. Ya, sampai jumpa Bu Etin.